Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dikutip dari channel Mas Ferry yang menceritakan pemujaan seorang tokoh-tokoh yang disembah oleh orang-orang tertentu. Kemudian ada orang yang memuja Bunda Teresa, yang mana ia adalah seorang biarawati Katolik. Dan yang kali ini kita akan bahas yaitu pemujaan tokoh Muslim oleh orang Hindu. Kenapa bisa seperti itu? Fenomena ini terjadi karena adanya sinkretisme, yaitu gabungan antara dua keyakinan karena adanya interaksi antara Muslim dan Hindu di tanah India. Telah terjalin sekian lama, hal itu telah membuat kedua agama ini saling mempengaruhi, di mana Islam mempengaruhi umat Hindu hingga melahirkan agama baru yakni agama Sikh, atau bahkan ajaran Hindu yang mempengaruhi umat Islam di India, yang membuat kita bisa melihat dan menemukan ada sebagian umat Muslim di sana yang melakukan ritual baru dan selayaknya ritual Hindu dan lain sebagainya. Adapun salah satu tokoh Muslim yang terkenal yang dipuja oleh umat Hindu, sosok ini adalah Shirdi Sai Baba. Beliau ini merupakan salah seorang ahli sufi yang menganut agama tasawuf falsafi, hingga dianggap bahwa Tuhan telah menjelma pada dirinya, hingga pada akhirnya ia ini dipuja oleh umat Hindu karena dikira titisan dewa dan sebagian umat menganggapnya seorang yang keramat. Konsep dalam Hindu ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar, dan oleh karenanya kita akan bahas sebab-sebab dan kenapa umat Hindu akhirnya memuja tokoh Muslim tersebut dan bagaimana latar belakangnya. Ada sebuah konsep dalam agama Hindu yang disebut dengan awatara atau avatar, yang artinya inkarnasi Tuhan dalam Hindu. Awatara ini adalah konsep di mana Tuhan atau para dewa turun ke bumi dan mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan dan lain sebagainya. Hal ini akan terjadi perdebatan antara umat Hindu dan Kristen soal penggunaan istilah inkarnasi, yakni di mana Tuhan itu menjelma. Hal ini karena Kristen juga ada konsep inkarnasi, di mana Tuhan itu menjelma atau inkarnasi dalam tubuh Yesus di bumi, sehingga penggunaan istilah inkarnasi kepada konsep awatara di agama Hindu itu dianggap oleh mereka kurang tepat. Nah, walaupun begitu, inkarnasi dan awatara itu secara umum dipahami sebagai konsep di mana Tuhan itu turun dalam wujud materialistik dengan wujud manusia atau bahkan hewan. Oleh karena itu, di sini mungkin kita menggunakan kedua istilah itu secara tumpang tindih. Nah, namun secara terminologi perlu dipahami bahwa inkarnasi yang kita maksud di sini adalah konsep awatara dalam agama Hindu. Nah, jadi awatara itu merupakan konsep inkarnasi di dalam Hindu, di mana Tuhan atau dewa itu turun ke bumi untuk mengerjakan sebuah misi atau karya seperti menegakkan keadilan, dharma kebajikan, menyelamatkan manusia, dan juga menumpas keburukan dan kejahatan. Nah, walaupun umat Hindu itu meyakini banyak dewa, namun biasanya inkarnasi ini dilakukan oleh para dewa Trinitas Hindu atau dewa Trimurti, yakni Wisnu, Siwa, dan Brahmana. Di antara ketiga dewa ini yang paling menonjol adalah reinkarnasi Dewa Wisnu, dan sekian wujud reinkarnasi Dewa Wisnu. 10 diantaranya paling masyhur yaitu Dasawatara atau Awatara, yakni 10 awatara Wisnu, yakni Matsya, Kurma, Varaha, Narasima, Vamana, Parasurama, Rama, Balarama, Krishna, dan yang terakhir yaitu Kalki. Dan dalam konsep awatara itu ada sebuah keyakinan bahwa
Bisa saja Dewa Wisnu itu berinkarnasi ke dunia dalam kedok seorang muslim, yaitu muslim sufi. Nah, muslim sufi atau seorang wali di India itu disebut dengan istilah pirdi, di mana pir ini secara bahasa artinya sesepuh. Namun secara maknawi, pir itu adalah sebutan kepada seorang syekh atau seorang wali yang menganut ajaran sufi di kawasan India dan di area sekitarnya, baik Pakistan maupun juga Bangladesh. Konsep ini di mana dewa Hindu berinkarnasi dalam kedok seorang muslim dan akhirnya dipuja dalam Hindu. Itu disebut juga dengan nama Satya Pir. Puja yang artinya adalah pemujaan pada pir atau kepada sosok wali sufi. Nah, dahulu ada seorang fakir yang fakir ini sebutan kepada penganut sufi yang berzikir di tempat-tempat tertentu seperti kaum pertapa di India. Jadi ada seorang fakir yang memerintahkan kaum agama Hindu yang disebut kaum Brahmana untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Wisnu. Lantas kemudian agamawan Hindu menuruti secara mendadak. Kemudian ia menjadi kaya. Ceritanya seperti itu, sehingga ia meyakini jika sosok fakir atau pir atau wali itu sepertinya inkarnasi dari Dewa Wisnu dengan kedok seorang muslim sufi. Nah, dalam tradisi lain disebutkan bahwa ada yang memuja seorang wali atau pir ini, ketika memujanya, ia merasakan banyak masalahnya itu terselesaikan. Dan ketika ia tidak sedang memuja wali atau syekh itu, maka ia merasa ditimpa berbagai masalah. Maka dari sini lahirlah sebuah ritual sinkretis baru antara keyakinan sufisme falsafi dengan Hindu Vaishnava, yakni disebut juga dengan Satya Pir Puja. Nah, contoh dari pir atau wali sufi di India yang terkenal adalah pemujaan Shirdi Sai Baba. Ia adalah seorang pandit bernama Malsafat Nagri yang diyakini sebagai orang yang pertama kali menyembah Shirdi Sai Baba pada abad ke-19. Pengikut Sai Baba hanyalah kelompok kecil penduduk Shirdi dan beberapa orang bagian lain di India. Adapun kuil Sai Baba Shirdi yang pertama kali dibangun terletak di Kundal, baik di bagian dalam candi maupun bagian luarnya yang dilapisi dengan emas. Nah, kuil ini dibangun pada tahun 1922. Nah, untuk menyembah mereka, melakukan puja yang disebut dengan arti sebanyak 4 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, menurut cerita Shirdi ini adalah anak pungut yang dibuang oleh orang tuanya ketika dia masih bayi. Kemudian dia dipungut oleh seorang muslim. Nah, 4 tahun kemudian ayah angkatnya itu meninggal dunia. Diceritakan ketika masih kecil, ia pergi ke kuil Hindu dan mengatakan bahwa aku adalah Allah. Dan kemudian ia ke masjid dan menangis seraya berkata, Rama adalah Tuhan dan Siwa adalah Allah. Seperti itu yang diceritakan. Nah, karena sulit mendidiknya, kemudian ia diserahkan kepada ibu angkatnya, kepada seorang guru Hindu bernama Wekusa, untuk dididik di asrama. Kemudian dia dianggap sebagai seorang yang rajin beribadah, bermeditasi semenjak berusia 16 tahun. Saat ia tiba di kota Shirdi, ia senang bermeditasi di bawah pohon limbah. Pohon limbah ini diklaim tumbuh di atas kuburan gurunya. Nah, karena ia giat bermeditasi, ia dikenal sebagai sosok inkarnasi dari Dewa Dattatreya, yakni dewa penguasa yoga. Nah, Shirdi sendiri adalah fakir miskin di Hindu, sehingga ia menolak sistem kasta di Hindu. Akan tetapi, ia tinggal di masjid yang bernama Masjid Luar Kamai. Ia hidup menyendiri dan mengemis dari pengunjung. Nah, di masjid ia memelihara api suci yang disebut dalam Hindu Duni.
Dia memerintahkan pengikutnya agar senantiasa melakukan amal soleh seperti zikir dan baca Quran bagi Muslim dan membaca teks-teks Hindu bagi pemeluk Hindu. Namun, dia sendiri tidak melakukan ibadah rutin seperti sholat sebagaimana Muslim pada umumnya, yang mungkin dirinya dia menganggap sudah terbebas dari syariat. Namun sesekali ia membacakan Al-Fatihah dan ia senang mendengarkan maulid dan kawali di seperti tabla dan sarangi 2 kali sehari. Sai Baba sendiri merupakan seorang sufi penganut ajaran Wahdatul Adyan dan menganggap agama itu sebuah sama, dan menurutnya Allah dan Dewa Hindu adalah sama, dan mengajarkan sebuah agama itu adalah jalan tertentu yang masing-masing menuju satu tujuan yang sama, namun tak terlukiskan. Selain itu juga, ia memiliki kemampuan supranatural yang diyakini sebagai karomah bagi pengikutnya yang Muslim dan kemampuan dewa bagi pengikutnya yang Hindu, berupa kemampuan bilokasi, yakni dia bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan. Kemudian levitasi, yakni dia bisa melayang, membaca pikiran dan pengusiran setan dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian diidentifikasi oleh penganut Hindu sebagai bukti bahwa Shirdi Sai Baba adalah seorang reinkarnasi dewa, dan bagi Muslim mengira ia adalah sosok sufi yang telah mencapai makom tinggi, bahwa ada juga yang menganggapnya sebagai wali Qutub Isyad, yakni derajatnya yang tertinggi dari makom wali lainnya. Namun saat ini yang menyembah Sai Baba adalah dari kaum Hindu di kuil di mana ia dimakamkan yang disebut Sri Samadhi Mandir. Nah, Sai Baba sendiri bukanlah nama aslinya. Ini melainkan gelar karena faktanya tidak ada yang mengetahui nama aslinya. Secara bahasa, Sai Baba sendiri artinya Bapak Suci, yakni Bapak Suci dari kota Shirdi. Lebih lanjut, Sai Baba sendiri salah satu pribadi dari Trinitas Awatara, di mana sosok rangkaian Awatara ini adalah Sai Baba Shirdi, kemudian Sai Baba Satya, dan yang terakhir Prema Sai Baba yang belum lahir ke dunia. Ada anggapan bagi mereka bahwa Prema Sai Baba adalah sosok Yesus atau Nabi Isa yang turun ke muka bumi. Begitu ceritanya. Nah, bagi umat Muslim, kita meyakini bahwa hanyalah Allah sajalah yang kita sembah. Tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam itu bisa segalanya. Hingga ingin melakukan upaya perbaikan di dunia, tidak perlu harus turun ke bumi terlebih dahulu untuk menjalankan sebuah rencana, karena Ia Maha Bisa dan Maha Kuasa. Jadi itulah kisah tentang sosok seorang wali sufi yang disembah oleh kaum Hindu sampai saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.